Saya kembali ke pertanyaan Mas Hendra tadi bahwa begini, kenapa sih kita bareng sama diri sejati dari lahir, tapi susah banget untuk kembali kepada diri sejati? Karena dari lahir sampai sekarang, itu kita selalu memberikan lapisan-lapisan kepada diri sejati kita. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Begitu lahir, lapisan pertama adalah kamar kita. Jadi sekamar-kamar, langsung kita udah dilekatkan, diidentifikasikan bahwa ini kamarku, ini sofaku, ini TV-ku. Nah, udah tuh, mulai tuh. Udah ada identifikasi tuh. Jadi si diri sejatinya udah mulai ketutup tuh. Nah, bentaran lagi nanti dia masuk sekolah TK. Satu sekolahannya, ini temanku, ini sekolahku, ini dan lain-lain. Masuk SMP lebih luas, lebih luas, lebih luas, lebih luas gitu. Nah, maka dengan perluasan kita selama hidup, semakin kita teridentifikasi dengan apapun di luar diri kita, nah pelan-pelan kita sangat, sangat tersekat dengan sang diri sejati ini gitu. Makanya kan tanpa disadari ketika ada ku-nya nempel, itu akhirnya si diri sejatinya ketutup tuh. Nah, tertutup dalam bahasa Arab tercover atau kafir gitu. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang menutup jati diri dengan identitas gitu loh, Mas. Akhirnya identitasnya jadi penting banget gitu. Jadi ketika saya melekat kepada nama, maka ketika nama saya dijelekin, kok saya jadi sakit hati ya? Karena nama bukan saya. Mobil saya ketabrak, kok saya sakit hati ya? Padahal yang ketabrak mobilnya, kok saya yang nggak enak gitu. Nah, semakin banyak kemelekatan-kemelekatan ini, semakin ini tidak disadari gitu. Berarti kuncinya untuk menyadari ini apa? Kemelekatannya dilepasin satu-satu. Nah, semakin kemelekatannya dilepasin satu-satu, semakin diajarin untuk kamu tuh bukan namamu, kamu tuh bukan jabatanmu, kamu tuh bukan status sosialmu gitu. Nah, maka kenapa dalam tanda petik si penderitaan itu selalu menjadi jalan terbaik untuk menuju kepada diri sejati gitu. Itu sih, Mas. Poinnya ada di. Nah, balik ke guru tadi gitu ya. Nah, sekarang kan ya balik lagi ya, gimana ya bahasanya ya. Aduh, gini. Untuk ngomongin itu tuh menarik gitu ya. Kita tuh sangat terpapar oleh figur otoritas, Mas Hendra. Iya, benar. Mau nggak mau. Jadi kalau orang udah punya image dan punya figur otoritas mau nggak mau itu akan membuat kita menjadi amazed gitu. Apalagi dengan, maaf ya, mungkin masyarakat kita senang sekali dengan sesuatu yang bentuknya mystical misalnya. Dengan diiming-imingi cepat kaya misalnya, cepat tercerahkan, apa-apa gitulah. Jadi shortcut itu selalu menjadi jurus untuk masuk ke dalam sebuah, katakanlah, mau itu disebut perguruan atau apapun gitu ya kira-kira. Nah, akhirnya ketika kita terjebak untuk mencari sesuatu, terjebak untuk menuju sesuatu, dalam tanda petik itu kita bicara shortcut, nah itu biasanya yang menjadi jebakan Batman gitu. Dan ya saya selalu mengatakan gini, Mas, mungkin saya pinjam dari tradisi Christianity itu kalimatnya Imago Dei, the image of God. Guru itu bisa menjadi sosok sebagai quote and quote ya, dia ini adalah cahaya gitu. Dan kita harus ingat, Mas, guru itu artinya cahaya, bukan orangnya. Tapi cahaya yang dititipin di orangnya gitu. Nah, yang menarik ketika, ya namanya juga manusia ya, apapun itu gitu, manusia tetap masih punya ego gitu. Nah, bisa jadi mungkin orang ini asalnya cahaya yang disebarkan, tapi muridnya banyak, cahayanya ketutup nih. Gitu. Sehingga ketika muridnya, pengikutnya makin banyak, cahayanya jadi redup, yang penting dia memiliki komunitas, memiliki kekuatan yang akhirnya apa? Ya mengumpulkan massa gitu. Nah, yang menarik sekarang kalau ngomongin jebakan spiritual, ya memang menarik sih. Kenapa? Karena lucu gitu. Maaf ya, ada orang katakanlah di wilayah religion, sorry, saya udah ada di spiritual gitu. Tapi begitu masuk ke spiritual, katakanlah masuk ke tarekat, tapi lucunya, di mana intinya adalah tauhid atau bersatu, kok jadi ngerasa tarekat saya lebih baik dari tarekatnya dia gitu. Kan menarik gitu, Mas Hendra. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, ini sebenarnya sama-sama aja sih dalam tanda petik permasalahannya. Cuman levelnya aja makin atas tuh makin tipis. Betul. Makin nggak kelihatan gitu. Jadi kalau di level syariat, yang berantem tuh cuman gara gini sama gini. Kelihatan tuh. Kunut nggak kunut, kelihatan. Makin kesini makin nggak kelihatan, Mas. Karena makin bicara dalam konteks mau ngomongin energi lah, mau ngomongin lebih apa. tipis ya. Lebih tipis banget gitu. Nah, makanya penting banget untuk berhati-hati dalam wilayah itu gitu. Tetapi apapun perjalanan kita ke level apapun,
itu udah bagian dari kurikulum kita sih. Kita penting untuk melalui jalur itu gitu. Tapi jangan sampai terlena gitu. Karena maaf ya, saya selalu menggunakan analogi bahwa ketika orang terjebak dalam sebuah tarekat misalnya, atau dalam sebuah perkumpulan, itu kayak terjebak di rumah kaca, Mas. Dia merasa enlightenment, tapi nggak bisa kemana-mana. Dikurung di situ gitu. Diulang lagi, diulang lagi. Dan biasanya tipikalnya nanti ada 1, naik kelas 2, 2, 3. Oh ini nanti nggak diulang-ulang terus gitu. Dan itu nanti muter lagi, diulang-ulang terus muter lagi. Nah, jadi saya rasa penting banget untuk kita tetap, kalau pakai bahasanya eling gitu ya, eling lan waspodo gitu. Sadarilah bahwa guru itu bukan siapanya, tetapi cahayanya gitu. Dan dalam perspektif saya, pada akhirnya siapapun yang kita temukan di luar sebagai guru, guru sejati kita tetap ada di dalam sih sebenarnya. Baik. Itu Kembali ke kesadaran ya, Kang Abu ya.